Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Maka ini hal penting yang harus kita lakukan. Sebelum melakukan sesuatu, wajib hukumnya kita berfikir. Seorang tentara ketika dia selesai dari tugasnya, selama sekitar 24 tahun dia bertugas, maka dia pulang dari tempat tugasnya. Nah, kalau di zaman dahulu jarang sekali alat komunikasi, sehingga seorang tentara yang bertugas kadang sama sekali tidak mampu mengirimkan pesan dan pun tidak mendapatkan pesan dari keluarganya. Maka ketika dia pulang, dia pergi dulu ke pasar untuk membeli oleh-oleh untuk keluarganya. Tetapi sampai di pasar, dia melihat seseorang yang menjual sesuatu yang tidak pada umumnya orang jual. Dia tidak jual barang. Dia tidak menjual pakaian, tidak menjual peralatan rumah tangga, tetapi dia hanya menjual kata-kata hikmah. Orang itu berkeliling dari tempat ke tempat mengatakan kata hikmah, tanpa kata hikmah, kata hikmah. Ya. Kemudian tentara itu mengatakan, saya mau beli, harganya berapa? Dan ternyata harganya sangat fantastis, sangat mahal. Kemudian tentara itu mengatakan, kenapa harganya mahal sekali? Kemudian sang penjual kata hikmah mengatakan, jika Anda butuh, silakan Anda beli. Tapi jika Anda tidak butuh, jangan beli. Dan pembayarannya kalau nggak salah itu sekitar 24 koin emas, 24 koin emas. Bayangkan, nilainya berapa itu saya nggak tahu. Ya. Kemudian setelah dibayar dan penjual kata hikmah ini dia tidak mau mengeluarkan kata-kata itu sebelum orang itu menyerahkan uangnya. Ya. Tentara itu kemudian menyerahkan uang 24 koin emas. Kemudian barulah dikatakan sama penjual kata hikmah itu mengatakan 1000 dalam pikir, 1 dalam kata dan tindakan. 1000 dalam pikir, 1 dalam kata dan tindakan. 1000 dalam pikir, 1 dalam kata dan tindakan. Lalu berangkatlah pulang tentara ini. Nah, singkat cerita sampai di dermaga, ternyata perahu yang dia akan tumpangi untuk menyeberang itu sudah penuh. Dia minta hanya dirinya saja, supaya ada satu orang yang keluar, tapi nggak bisa. Hampir saja dia menembak karena emosinya, karena dia harus menunggu. Kalau dulu itu kan terkadang perahu itu 1 kali sehari, 1 kali sekian hari baru dia datang lagi. Ya. Nah kemudian dia ingat kata-kata itu, 1000 dalam pikir, 1 dalam tindakan dan ucapan. Kemudian dia mengurungkan niatnya untuk marah-marah. Mungkin dia pikir ada hikmahnya. Nah kemudian berangkatlah perahu ini. Sampai di tengah-tengah perjalanan, ternyata perahu itu terseret arus yang deras, kemudian ditempa dengan gelombang yang sangat besar dan tenggelam. Ya. Maka dia sangat bersyukur, alhamdulillah, dengan asbab dia mendapatkan kata-kata hikmah itu, dia tidak marah dan tidak memaksakan diri untuk naik perahu, di mana perahu itu ternyata tenggelam. Akhirnya esoknya dia berangkat dan alhamdulillah selamat. Dan sampai rumahnya tengah malam, di mana dia melihat istrinya dari balik pintu tidur bersama seorang pemuda atau laki-laki lain. Betapa jengkelnya dia, betapa marahnya karena melihat istrinya yang tidur dengan laki-laki lain. Hampir saja dia tembak. Tetapi lagi-lagi dia berpikir, 1000, lagi-lagi dia ingat ucapan penjual hikmah itu, 1000 dalam pikir, 1 dalam kata dan tindakan. Kemudian dia berpikir, kalau saya tembak orang ini,
bukan hanya mereka yang meninggal, tapi besoknya mungkin saya akan menghadapi masalah yang sangat besar. Maka dia tidur saja di depan pintu. Napas menjelang subuh, istrinya keluar. Kemudian melihat suaminya tertidur di sana, dia canda suaminya dari pakaiannya dan lain sebagainya. Kemudian dia membangunkan suaminya dan memeluk suaminya. Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suami, kenapa engkau tidak mengetuk pintu? Kenapa engkau tidak membangunkan aku?" Kemudian suaminya mengatakan, "Kenapa kamu teganya berselingkuh dengan laki-laki lain? Padahal saya sudah pergi melaksanakan tugas untuk mencari penghidupan diri saya dan dirimu." Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, itu bukan laki-laki lain, itu adalah anakmu, itu adalah putra, satu-satunya putramu. Dulu 24 tahun yang lalu ketika kamu berangkat, pada saat itu saya lagi hamil muda. Dan ini alhamdulillah anakmu sudah besar." Subhanallah, bayangkan. Kalau dia menembak, dia akan tembak putranya sendiri. Tetapi karena dia mendapatkan sebuah kata yang sangat bijak untuk mengantarkan dirinya menjadi seorang yang berpikir 1000 kali baru bertindak dan mengucapkan sesuatu. Nah, ini mungkin menjadi hal yang sangat berguna bagi diri kita, bahwa kita banyak-banyak berpikir dulu baru mengucapkan sesuatu dan lakukan sesuatu. Karena sering sekali kita menyesal dari apa yang kita ucapkan dan dari apa yang kita lakukan, karena di kemudian hari ternyata apa yang tergesa-gesa kita ucapkan dan tergesa-gesa kita lakukan mendatangkan mudarat bukan hanya untuk orang lain tetapi juga bagi diri kita atau sebaliknya.